Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hartanosa. Saya ingin menjelaskan yang harus kalian pahami tentang 4 tingkatan birahi lovebird betina. Nah, kalau kalian tahu dari 4 tingkatan ini, maka kalian paham lah, cepat kalian paham apa yang kalian harus lakukan untuk burung kita playernya. Kalau kalian pahami 4 tingkatan ini, maka kalian pasti akan tahu bagaimana cara melakukan si lovebird betina player kalian. Nah, ini saya jelasin ya, ada 4 macam birahi lovebird betina. Yang pertama birahi kawin, yang kedua birahi bunyi, yang ketiga birahi nakal, dan yang keempat birahi tarung. Nah, kalau birahi kawin udah paham ya kalian ya. Nah, kalau birahi bunyi juga udah paham. Nah, kalau birahi nakal ini birahi yang kalau ibaratnya betina itu suka merambat ke atas, itu birahi nakal. Bukan merambat bunyi ya, merambat sambil matok-matokin besi pion, kancingan pion itu, pakannya ngacak-ngacak, itu birahi nakal. Dia sering turun muter-muter tapi kepalanya kenceleng, muter-muter tuh kepalanya agak ke atas tapi muter-muter ya di bawah lantai, itu birahi nakal. Nah, yang birahi tarung ini yang kuncinya untuk kalian pahami saat digantangan. Nah, awal tahap pasti lovebird betina ini pasti birahi kawin sudah lewat, dia akan lari ke birahi bunyi. Nah, setelah birahi bunyi sudah lewat lagi, dia bisa terjadi di birahi nakal. Nah, itu harus kalian kondisikan, harus kalian perhatikan gimana cara ngatasinya. Ya, kalau saya, itulah kegunaan sistem tempel ke jantan, itu kegunaannya untuk mengimbangi birahi-birahi yang birahi kawin, untuk ngelewatin masa-masa fase-fase itu. Birahi kawin, tujuan sistem tempel itu untuk melewati masa birahi kawin satu. Yang kedua untuk menyeimbangi emosi dan birahinya. Coba kalian awal pertama kalian tempel, pasti birahinya pasti ngacak-ngacak gitu, pasti ngering-ngering ya, acak adut lah pokoknya, seperti kita trek burung lah, tapi kan itu tempelan permanen. Nah, kegunaannya untuk melewati fase itu, dan saat dipetal dia keluarlah birahi bunyi, sering dipetal itu keluar birahi bunyi. Nah, kadang burung, kenapa birahi tarung ini penting? Karena apa? Kalian mungkin belum tahu pemahaman tentang masalah digantangan. Gacor di rumah tapi digantangan nggak mau bunyi. Sebenarnya salah. Digantangan itu belum kebentuk birahi tarung. Nah, bagaimana cara ngebentuknya? Sering-sering ke gantangan, kalian latih. Mau kalau kalian nggak ada duit, bentang-bentang aja dekat-dekat gantangan itu. Nah, itu untuk
ngebentuk birahi tarungnya. Tapi alangkah bagusnya kalian langsung gantang. Nah, pertama kita burung gacor di rumah tapi nggak mau jalan di lapangan, berarti kan belum kebentuk birahi tarungnya. Nah, pertama kita gantang nih kondangan, itu mulai naik dia 0,5% birahi tarungnya. Besok datang lagi, gantang lagi. Nah, dia mulai kebentuk birahi tarungnya bertambah, gantang terus dia kondangan, nanti lama-lama kan kebentuk, dia narik sekali di gantangan itu udah mulai kebentuk perlahan. Nah, gantang terus, pertama narik, habis itu kadang juara kadang enggak, kadang juara kadang enggak, itu lagi proses birahi tarungnya, lagi proses. Nah, saat birahi tarungnya sudah muncul, itu kalian labasin terus, kalian mainin terus, karena apa? Burung yang stabil jika dia tidak digantang, birahi tarungnya turun. Nah, kalau seandainya kalian udah dia jalan, udah stabil tapi enggak kalian gantang, apa maksudnya gimana ya, jarang-jarang kalian gantang, dia akan menurun lagi birahi tarungnya. Makanya di situ kadang lovebird betina tuh nggak stabil, karena apa? Sudah kebentuk birahi itu tertarung, saat dia turun apa namanya, kegantangannya dia turun, kegantangannya dia apa namanya jarang, itu turun lagi birahi tarungnya. Nah, kalau bisa udah labas jalan, gantang terus ya, ibaratnya lah kita sakit kita kondangan dulu, nanti dapat terus, itulah balik modal itu ya di situ. Selagi enak kalian gas terus, jadi yang hasil dari kondangan itu kembali lagi. Tapi kalau udah enak kalian gak gas, dia turun lagi, ya gitu-gitu aja, nanti naik turun birahi tarungnya. Karena kan kita ngelatih burung di lapangan ini kan ibaratnya ya dalam kehidupan seperti atlet lah. Kalau kita jarang lari keliling lapangan, ini udah 10 putaran dia udah sampai, tapi kalau misalnya 2 minggu dia nggak keliling latihan 10 putaran, itu bakal turun lagi fisiknya. Nah, kenapa? Kalau fisik itu sebenarnya muncul saat digantangan, main 5 sesi, main 6 sesi, disitulah kebentuk nanti fisiknya. Kalau kondisi ya kalian kondisikan burung, masalah kondisi. Kalau betina nih nggak perlu kondisi, yang penting kebersihan dijaga, pasti kondisinya akan fit. Itu aja sebenarnya tentang masalah 4 macam birahi ini. Jadi kalau misalnya birahi ini kalian perhatikan, kalian pahami birahi 4 birahi ini, birahi kawin, birahi bunyi, birahi nakal, birahi tarung, maka kalian akan bisa apa yang harus kalian lakukan di player kalian. Jadi nggak harus patokan begana, harus nggak patokan begini, kalian yang bisa pahami. Karena apa? Kalian yang ngerawat, kalian yang bisa pahami. Cuman ada settingan-settingan dari konten A, konten B, konten C. Dari 4 settingan tuh mungkin ada yang masuk di karakter burung kalian, jadi nggak jadi patokan sebenarnya. Nah, kalau misalnya untuk saya sistem tempel itu memang untuk nyeimbangi, ngancinin emosi dan birahi. Nah, nanti di fase-fase itulah kebentuk gacor. Nah, kalau untuk durasi itu kalau saya awalnya harus durasi. Kalau dia macet pendek, kalau dulunya durasi pasti akan durasi. Kalau kita telaten ngajarin dia harus bunyi tiap hari, pasti dia nanti bertambah durasinya. Kalau misalnya dia hari ini nggak bunyi, besok bunyi, itu kalau bisa setiap hari harus kalian kasih bunyi burung itu. Gimana caranya? Harus kasih bunyi, entah disendiriin, harus digangguin atau gimana, pokoknya harus bunyi setiap hari untuk melatih durasi dia kembali pulih. Nah, itulah pengalaman di lovebird betina yang harus kalian ketahui. Karena apa? Betina ini harus fokus satu burung kalau betina. Jadi kalau bisa digantangan kalian bawa 2 burung nggak bakal jadi. Jadi harus 1 burung kalian bawanya. Kalau misalnya 2 burung kalian bawa, kalian gantang, ya gitu-gitu terus. Jadi kalau main betina nih
satu burung satu orang. Nah, ibaratnya kalau misal kamu ada joki, berarti jokinya jangan suruh bawa 3 burung, ya nggak bakal jadi burungnya. Kita nggak paham apa yang harus dilakuin di lapangan nanti. Jadi kalau misalnya di lapangan kuncinya harus satu burung, harus fokus. Kalian harus perhatikan di birahi dan emosinya. Jika birahinya tinggi, emosinya rendah, apa yang harus kalian lakuin itu ada saya jelasin di channelnya Bang RJ Kicau ya. Nah itulah yang masalah sebenarnya kuncinya burung bunyi ini antara emosi dan birahi, dan harus kalian pahami dengan 4 birahi ini, karena betina tuh nggak bakal lari dari 4 birahi ini, nggak bakal lari. Nah ya itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.